Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Eri Aisna Nasution selaku fasilitator kami. Kemudian yang saya hormati Bapak Khotir Sausu selaku pendamping praktik CGP Angkatan 6 Kabupaten Bengkalis. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan CGP se-Angkatan 6 Kabupaten Bengkalis. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya Joko Markuan. Saya saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6 asal daripada SD Negeri 19 Rupat, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Akan memaparkan terkait pemahaman saya tentang tugas koneksi antar materi pada modul 1.4A8 terkait budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan atas peraturan tersebut. Sebenarnya kata disiplin juga sering kita dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda sekali. Karena belajar tentang disiplin positif tidak dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu jalan atau alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali yang sifatnya hukuman tersebut. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaksud menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Karena apa? Dalam penerapannya tentunya ada individu ataupun kelompok yang akan merasa dirugikan. Nah, seperti kita pahami bersama bahwa bagaimana Ki Hajar Dewantara menekankan kepada bagaimana pendidikan itu berpihak kepada murid. Pendidikan itu memberikan tuntunan tumbuh kembangnya anak. Nah, karena setiap anak memiliki kekuatan kodratnya masing-masing. Beliau juga menyatakan bahwa di mana ada kebinekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-depression, yaitu kata sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak mencakup self-disiplin, wajiblah penguasai lain mendisiplinkan diri sendiri. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, dalam hal ini kami selaku guru penggerak harus memiliki nilai-nilai, pedoman-pedoman, serta mendukung calon penggerak mewujudkan merdeka belajar bagi peserta didik kita. Nah, jadi dengan demikian kami harus mempunyai nilai-nilai kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid tentunya. Karena diharapkan nanti mampu bagaimana bertindak, ya, bertindak bagaimana nanti ke depannya kami sebagai menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi di lingkungan setempat, lingkungan sekolah, lingkungan misalnya di kelompok kerja guru atau MGMP atau lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita menjadi coach bagi guru lain atau pemimpin bagi orang lain, pendampingan pada guru-guru lain atau rekan sejawat kita. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengkolaborasikan diri kepada orang lain. Tentunya dalam ini guru yang paling utama, dan juga pimpinan kita di satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah dan pihak-pihak yang terkait. Selain itu juga peran kami harus menjadikan mewujudkan kepemimpinan murid tersebut. Nah, langkah-langkah itu dengan nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, itu dapat terkoneksi, dapat terterapkan dengan baik. Nah, dalam pewujudan itu tersendiri,
tentu seorang guru atau calon guru penggerak itu tadi mempunyai suatu tujuan, visi ke depan, bagaimana ke depan siswanya, sekolahnya, atau dirinya sendiri. Nah, setiap satuan pendidikan tentunya mempunyai visi dan misi yang sudah tertuang dalam draft, misalnya di draft kurikulumnya. Nah, jadi kontribusi daripada calon penggerak dalam hal ini, punyakah visi tersendiri yang akan dikolaborasikan, yang akan dituangkan dalam visi satuan pendidikan tersebut? Bisakah kita menggabungkan diri kita, yang kita maksudkan, yang kita ungkapkan tadi bisa diterima oleh pihak lain? Nah, cara-cara apa saja? Kolaborasi salah satunya, itu sangat berperan penting sekali dalam uh, mengkoneksikan, menyambungkan pendapat visi kita terhadap lingkungan terdekat, yaitu di satuan pendidikan tentunya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hari ini saya sendiri mempunyai visi, yaitu bagaimana menciptakan siswa cerdas, terampil, cinta lingkungan, sayang keluarga, berwawasan gender, dan berkarakter. Nah, dalam hal ini saya menanamkan ada mungkin berbeda dengan yang lain, yaitu sayang keluarga ataupun cinta. Nah, sayang keluarga dalam hal ini saya berkeinginan bahwa peran orang tua itu untuk memajukan siswanya itu tidak hanya sebatas di rumah saja. Bagaimana mereka juga berkolaborasi di sekolah dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembelajaran, ekstrakurikuler di luar ataupun lainnya, mereka ikut berpartisipasi di dalamnya. Itu yang saya maksudkan. Nah, kemudian kalau cinta lingkungan mungkin semua sudah mengenali bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, dalam artian kebersihan itu adalah faktor utama untuk kenyamanan tentunya dalam proses pembelajaran. Dalam penerapan keseharian itu sendiri, banyak hal dalam mengontrol, banyak hal ataupun cara untuk mengkondisikan kita seolah guru dalam proses pembelajaran yang dapat kita terapkan peserta didik. Nah, ada lima posisi kontrol yang harus ada dalam seorang guru. Nah, dari 5 tersebut, posisi mana yang bagus atau posisi mana yang harus kita lakukan dalam penerapan penyelesaian suatu masalah? Karena kita guru tidak lepas dari masalah baik dari internal siswa di kelas, antara siswa dengan siswa secara individu maupun kelompok, mungkin antara siswa dengan pihak luar dalam artian mungkin lingkungan sekitar, permasalahan di luar di bawah ke sekolah. Nah, dalam hari ini posisi dari kelima posisi di antara kita selaku guru selama ini mungkin penghukum, pembuat masalah bersalah, selaku teman atau pemantau dari permasalahan itu, ada satu posisi kontrol yang menurut saya itu sangat cocok sekali, yaitu posisi selaku manajer, di mana posisi ini murid guru berbuat sesuatu dengan murid, bukan hanya guru saja yang selama ini kan guru saja menekankan kepada suatu permasalahan itu bisa diselesaikan dengan caranya sendiri, yaitu caranya guru sendiri. Siswa sebagai objek tidak bisa menyelesaikan permasalahan bersama. Namun beda hal dengan posisi manajer itu sendiri. Dan posisi manajer itu bagaimana seorang guru dengan siswa itu saling bersama, mempersilahkan peserta didik itu mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau jalan atas permasalahan dirinya tersendiri. Nah, jadi seorang manajer tadi dia memiliki keterampilan teman ataupun memantau. Dengan demikian semua unsur itu terkoneksi jadi satu. Namun apabila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka tentunya, nah posisi tersebut kedua mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak
untuk menganalisis kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Karena meskipun tadi permasalahan timbul pada diri sendiri, tapi dia juga harus mengetahui apa yang telah dilakukan ada dampak bagi orang lain itu sendiri. Bagaimana dia memperbaiki kesalahan itu sendiri dengan cara yang lebih humanis, dengan cara lebih transparan, dan seterusnya. Karena kita ketahui bersama bahwa setiap individu, setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu harus terpenuhi daripada setiap orang. Salah satunya misalnya di antara kebutuhan dasar itu adalah bagaimana kita bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, dan juga kesenangan dan juga kebebasan. Nah, dalam hal ini salah satunya kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup adalah kebutuhan dasar fisiologis untuk bertahan hidup, untuk kesehatan, misalnya kesehatan rumah maupun makanan, itu kebutuhan dasar setiap individu. Nah, selain itu juga seperti kebutuhan kasih sayang, peserta didik di rumah sudah setidaknya diayomi, disayangi oleh kedua orang tua. Begitu juga mereka pada saat di sekolah. Bagaimana kebutuhan itu tetap dimiliki oleh peserta didik kita. Jangan kita mengabaikan kebutuhan dasar tersebut. Nah, dalam hal ini kan kita selaku pendidik, sebagai orang tua kedua setelah ibu bapak mereka di rumah. Kita menyadari banyaknya karakteristik dari peserta didik si A, si B, dan si D. Mereka punya kemauan, mereka punya keinginan, rasa diterima di satuan pendidikan itu berbeda-beda. Dengan mungkin ada yang dengan cara berbicara, ada dengan cara bertingkah, bahkan dengan cara diam. Mereka ingin diterima di komunitasnya, mereka ingin diterima di kelompoknya. Nah, dengan karakter ini bagaimana kita selaku pendidik bisa mengayomi mereka? Siswa yang aktif tadi, siswa yang mungkin suka menonjolkan dirinya lebih dan seterusnya. Selain itu juga karena mereka juga punya kebutuhan dasar kesenangan tadi. Nah, kesenangan itu harus kita kondisikan. Karena karakteristik berbeda-beda tadi kalau kita biarkan seperti itu saja, itu akan mengganggu, tidak terfokus, orang lain akan merasa tidak nyaman dalam hal ini. Bisa saja kita temui di sekolah tentang anak, dia mempunyai sesuatu yang menurut dia yang paling bagus, dia yang paling hebat, dia yang paling kuat di dalam kelas contohnya. Ada anak seperti itu. Nah, jadi kebutuhan dasar itu tadi, bagaimana kita seorang pendidik berpikir bersama itu berjalan terus. Ke depan hal ini harus bisa kita tanamkan pada diri yang itu dapat kita ayomi bersama. Karena nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini menjadi suatu keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, lepas dari permasalahan suku, agama, ras, dan bahasa, seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tanpa makna. Kita ketahui bersama, setiap lembaga, setiap apapun itu yang punya suatu dalam bentuk organisasi pasti mempunyai suatu aturan yang harus dipatuhi. Kalau tidak dijalankan pasti ada bentuk hukuman atau sanksi-sanksi bagi pelanggar. Nah, dalam hal ini murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan, memahami sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apakah peraturan itu bisa dicerna secara menyeluruh bagi anak, apalagi di jenjang sekolah dasar. Membaca pun masih terbaca-baca, bahkan belum tahu membaca. Bagaimana mereka mencerna tentang peraturan tersendiri yang secara tertulis. Nah, jadi cara baik seperti apa? Mungkin salah satunya mungkin cara lisan pembiasaan. Apa nilai-nilai kebajikan terbalik tersebut? Nah, tentunya kita punya tujuan utama.
dan menjadi tidak tadi itu tadi atau takut sehingga sekedar hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, dalam hal ini kita juga memahami bahwa dalam penerapan itu sendiri ada banyak restitusi, penyelesaian masalah itu sendiri. Nah, ada eh, 3 langkah untuk melakukan restitusi tersebut, di mana diantaranya adalah bagaimana kita menstabilkan identitas, validasi tindakan, penjelasan yang menanyakan keyakinan. Nah, kita contohkan dalam suatu kasus, misalnya terjadi pelanggaran di sekolah, melanggar aturan sekolah. Misalnya pada saat anak berada di ruang perpustakaan, mereka bergurau, main kertasnya digulung-gulung atau dibuat layang-layangan. Nah, mereka lempar-lemparan tanpa dengan sengaja mengenai petugas misalnya. Dalam arti ini misalnya guru piket ataupun guru ataupun petugas perpustakaan di waktu itu. Nah, tentunya pada saat mereka bermain, alat atau benda yang mereka lempar-lempar tadi secara tidak langsung misalnya mengenai guru atau seseorang tersebut atau penjaga tersebut. Nah, dalam hal ini pasti ada yang dirugikan, yaitu seorang guru tadi atau penjaga perpustakaan tadi. Nah, dengan kejadian ini yang selama ini yang kita pahami atau saya pahami, anak yang melakukan sesuatu kesalahan itu harus ada konsekuensinya. Bagaimana mereka mempertanggungjawabkan. Selama ini mungkin kita langsung memanggil anak tersebut, menanyakan harus begini. Kenapa kamu lempar? Kamu tidak tahukah itu kondisi? Ternyata banyak ada solusi yang lebih efektif. Apa itu solusi efektif? Kita menemukan rasa lebih ke apa ya? Selaku manusia tadi, kita lebih membawa mereka selaku pendamping mereka, selaku manajer daripada mereka tadi, dengan memberikan pertanyaan, membuat mereka itu lebih terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi. Begitu juga selanjutnya kita dalam menggali informasi kepada siswa tadi, kita ambil dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, sengajakah kamu melakukan itu? Tahukah kamu seandainya melakukan itu? Apakah masih ingat dengan keyakinan kita kelas kita? Kita pancing mereka dengan seperti itu. Dengan sendirinya anak-anak tersebut yang melakukan kesalahan, mereka akan terpancing. Mereka akan ingat keyakinan kelasnya. Salah satunya misalnya bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita bisa mengkondisikan kita selaku murid menghormati tadi untuk disayangi kemudiannya. Nah, dalam hal ini perasaan saya pada saat menyelesaikan suatu permasalahan yang dulunya dengan cara mungkin sifatnya menghukum ataupun dengan cara penyelesaiannya sesuai dengan sanksi. Nah, hal sebelumnya memang belum pernah saya lakukan hal seperti itu yang sifatnya ini tadi selaku manajer tadi saya belum pernah melakukan itu. Nah, jadi di sini karena penerapan segitiga bagaimana nantinya saya ke peserta didik saya lebih bisa mengayomi anak-anak tersebut agar kebutuhan dan dasar mereka dapat terpenuhi. Karena selama ini memang saya langkah-langkah untuk restitusi itu belum melaksanakan. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, mudah-mudahan ke depan bagaimana saya menyelesaikan suatu permasalahan, misalnya di kelas saya atau di kelas saya menggunakan langkah restitusi. Karena dengan langkah-langkah tersebut jadi itu lebih menyenangkan, lebih memanusiakan peserta didik kita. Nah, supaya nantinya kebutuhan dasar manusia itu akan terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar peserta didik kita. Karena restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi murid tadi untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang berbeda.
dengan kolaboratif, kemudian mencari solusi tadi sendiri. Nah, karena restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan sebelumnya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ada hal lain mungkin yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa dalam penerapan selama saya mengikuti pembelajaran modul 1 sampai modul 4 ini, banyak hal menarik dari posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru tadi. Dari 5 posisi kontrol tadi yang seperti saya jabarkan di atas, menurut saya ada posisi 1 yang harus tertanam pada diri saya, yaitu selaku manajer dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Karena dengan demikian saya juga nantinya merasa senang, siswa saya juga merasa senang, tidak ada yang merasa disakiti. Karena kalau kita balikkan ke masa yang sebelumnya, yang kita lakukan itu dalam bentuk hukuman, senang di kita, tidak nyaman di siswa, ada yang merasa tersakiti. Nah, jadi permasalahan ini di lapangan sering terjadi, terutama pada diri saya. Pada tahap-tahapan misalnya restitusi tadi, bagaimana kita yang meyakinkan peserta didik menstabilitas, kemudian bagaimana menanyakan keyakinan. Langkah-langkah tersebut salah satunya sudah pernah saya lakukan. Satu langkahnya yaitu bagaimana saya menanyakan keyakinan, tapi dengan cara saya yang berbeda. Nah, langkah saya belum ada kesempurnaan, tapi dengan saya mempelajari modul ini ke depan, bagaimana saya bisa langkah tadi, step by step saya ikuti, supaya peserta didik saya merasa nyaman pada saat terjadi suatu permasalahan. Banyak hal menarik dalam hal ini yang ingin saya pelajari lagi, karena menurut saya modul 1.4 ini sangat padat akan materi penting yang langsung berhubungan dengan kegiatan proses pembelajaran di sekolah, terutama bagi kami di sekolah dasar. Itu harus saya pelajari lebih lanjut. Nah, ini hal baru dan tidak dapat diperoleh daripada pembelajaran manapun menurut saya. Konsep-konsep yang dituangkan sesuai dengan yang di lapangan, yang saya temukan di sini di pembelajaran ini sangat menyenangkan sekali, karena teori selama ini yang pahami di tempat-tempat lain terkadang tidak sesuai dengan yang di lapangan. Akan tetapi teori yang tertuang dalam modul ini itu sebagai apa istilahnya, sesuai dengan kenyataannya, cocok dengan keadaan yang ada, seperti sebuah penelitian yang betul-betul luar biasa menurut saya, karena hal ini bersinggungan langsung anak, guru, lingkungan sekolah, tidak ada kemana-mana. Nah, dalam hal ini itu hal penting yang saya pelajari. Saya tidak bisa memilih di antara mungkin masalah bagaimana menstabilkan restitusi, bagaimana masalah kebutuhan dasar siswa, bagaimana saya menerapkan restitusi, bagaimana saya menerapkan istilahnya penerapan hukuman dan seterusnya. Tapi menurut saya semua penting. Tapi dalam hal ini saya akan berusaha yang langsung bersinggungan di kelas, yaitu bagaimana saya mendisiplinkan siswa dengan cara dan langkah-langkah yang ada di modul ini sesuai dengan pembelajaran yang saya ikuti. Kenapa? Menurut saya ini ada sesuatu yang sangat penting sekali saya terus pelajari, terus gali, dan akhirnya saya terapkan kemudian. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah hasil paparan saya terkait materi koneksi antara materi modul 1.4 ayat 8. Tidak ada kata sempurna bagi diri saya, tapi bagaimana saya menyempurnakan diri saya dan tetap terus belajar. Mohon dukungannya, supportnya bagi Bapak Ibu. Penghargaan itu memang menyenangkan.
tapi penghargaan juga bisa merugikan orang lain. Maka dari itu, saya tidak menghadapkan ke depan suatu penghargaan, tapi saya mengharapkan ilmu yang saya peroleh dapat saya terapkan dan saya kembangkan. Demikian, terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat semua.